Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Sabtu 25 Desember 2021. Bersama seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Natal. Renungan akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15-20 dengan tema Belajar Menjadi Pemenang. Tahun ini kita masih merayakan Natal dalam suasana pandemi virus corona. Dalam kesederhanaan dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Senyatanya, saat ini kita masih berhadapan dengan krisis. Pandemi ini menghadapkan kita pada krisis kesehatan, krisis ekonomi, keuangan, krisis sosial, budaya, dan politik, krisis kepercayaan dan krisis identitas, krisis moral, bahkan krisis iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis adalah keadaan yang berbahaya, genting, dan suram. Saat yang menentukan di dalam kehidupan, ketika situasi menjadi tidak menentu, dan keputusan harus diambil. Krisis terjadi tidak terduga, menimbulkan ketidakpastian, menjadi ancaman tidak tercapainya tujuan, dan memunculkan kebutuhan akan perubahan. Bagaimanapun juga, krisis adalah bagian kehidupan. Menolak krisis berarti menolak kehidupan. Krisis memang tidak mengenakkan karena mengusik zona nyaman. Pandemi telah menjadi masa pencobaan dan pengujian. Tetapi, kata Paus Fransiskus, pandemi juga merupakan kesempatan yang bermakna untuk pertobatan dan pembaruan otentisitas. Sayangnya, tidak banyak orang yang memilih menjadi pemenang, yakni dengan menjadikan masa krisis sebagai saat penuh rahmat. Banyak orang justru memilih menjadi korban, mengeluh atau memberontak, atau menjadi lumpuh. Mengapa kebanyakan orang memilih menjadi korban? Bisa jadi karena selama ini kita masih bersikap seperti monyet. Pernahkah Anda mendengar cerita bagaimana orang-orang di India menangkap monyet? Mereka membuat sebuah lubang di dalam kotak kayu yang cukup kuat dan meletakkan kacang tanah yang merangsang baunya di dalam lubang tersebut. Lubang itu cukup lebar untuk memasukkan tangan monyet, tetapi tidak cukup untuk menarik kembali tangannya yang menggenggam kacang tanah dari dalam. Dengan demikian, monyet itu mempunyai dua pilihan. Ia bisa saja melepaskan kacang tanah yang digenggamnya dan pergi dengan bebas. Atau, ia terus saja menggenggam kacang tanah, tetapi ia terperangkap dalam kotak kayu. Dan biasanya, monyet-monyet lebih menyukai tetap menggenggam kacang tanah. Adakah sesuatu yang membuat Anda sangat tergantung padanya? Selama Anda masih tergantung pada sesuatu, Anda tidak bebas. Anda akan selalu terperangkap di dalamnya. Kisah Natal adalah kisah para pemenang dalam krisis, yakni pribadi-pribadi yang bebas, yang berhasil mengatasi krisis karena berani melepaskan diri dari ikatan kesenangan, kenikmatan, kedudukan, kekayaan, dan zona nyaman demi suatu nilai yang lebih luhur, rencana indah, keselamatan. Santo Yusuf yang mengalami krisis ketika mendapati tunangannya mengandung dari Roh Kudus, berani melepaskan kehendak pribadinya dengan tangan, hati, dan budi yang terbuka. Santo Yusuf menerima kehendak Allah di dalam hidupnya, menjadi suami yang tulus bagi Maria, menjadi ayah yang baik bagi anak Yesus, dan menjadi pelindung yang setia bagi keluarga kudus. Bunda Maria yang mengalami krisis ketika melahirkan anaknya yang sulung di kandang yang hina, berani melepaskan keinginan pribadinya dengan seluruh jiwa dan raganya. Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya dalam setiap peristiwa, juga yang paling gelap. Maria memilih, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Dalam kisah Natal, dengan jelas dinyatakan bahwa Ia yang lahir adalah Ia yang memenangkan kita dari kuasa dosa, justru dengan kenosis, pengosongan dirinya. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Ia yang lahir ke dunia adalah Raja Damai yang justru memilih menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya berkat kemiskinannya. Lalu, apa pesan utama Hari Raya Natal bagi kita di masa pandemi ini? Seperti para gembala, karena percaya pada warta malaikat, kita pun ingin bergegas menuju Bethlehem di dalam keheningan hati kita, di dalam doa bersama keluarga kita, di dalam himpunan persekutuan kita. Untuk apa? Untuk menyembah Dia, Putra Allah yang mengosongkan dirinya, yang sudi lahir di palungan krisis kehidupan kita. Darinya dan dari keluarga kudusnya, kita pun ingin belajar dan menimba keutamaan sebagai pemenang. Bagaimana menjadi pribadi yang lepas bebas dari ikatan cinta diri. Bagaimana menjadi pribadi yang otentik sesuai rancangan Tuhan. Bagaimana menjadikan krisis sebagai kesempatan bertumbuh menjadi pribadi yang sabar, tangguh, dan berpengharapan. Dan bagaimana mengubah masalah menjadi peluang untuk memberi kesaksian tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Rema, selamat Natal. Semoga Allah memberkati Anda dan seluruh keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.